Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menghitung kebutuhan kalori pada pasien diabetes. Nah, jadi di sini komposisi kalori pada pasien diabetes itu biasanya itu sekitar 45-60% itu adalah karbohidrat, terus 20-25% itu adalah lemak, dan 10-20% itu adalah protein. Di mana kebutuhan kalori basal ya pada pasien diabetes itu sekitar 25-30 kalori per kilogram BB ideal. Tapi tergantung beberapa faktor, ada jenis kelamin, usia, aktivitas, dan berat badan. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu BB idealnya. Jadi berdasarkan rumus Broca, BB ideal itu 90% dikali tinggi badan dalam senti dikurang 100 dikali 1 kg. Nah, sedangkan untuk pria yang tinggi badannya itu di bawah 160 cm dan wanita di bawah 150 cm itu dimodifikasi rumusnya. Jadi langsung tinggi badan dalam sentimeter dikurang 100 dikali 1 kg. Nah, di sini untuk pasien-pasien yang BB-nya normal itu BB idealnya itu biasa BB normalnya itu BB idealnya itu ditambah 10%, dan orang kurus itu biasanya kurang dari 10%, dan orang gemuk itu biasanya lebih dari 10%. Nah, kita hitung misalnya tinggi saya itu sekitar 163 cm. Nah, berarti 90% ya di dalam kurung dikali dalam kurung tinggi badan dalam senti, berarti 163 dikurang 100 ya dikali 1 kg. Nah, berarti ya 90% dikali 63 dikali 1 kg. Nah, berarti 90 per 100 ya, berarti 0,9 ya. 0,9 dikali 63 ya betul, 0,9 dikali 63 ya, dapatnya kali 63 dikali 1 kg, dapatnya itu 56,7. Oke, nah kita sudah dapat tadi setelah kita hitung, saya mendapatkan BB ideal saya itu harusnya kurang atau lebih 10% dari 56,7 kg, atau kita bulatkan menjadi 57 kg. Jadi berarti kalau ditambah 10% berarti ditambah 5,7 ya, tambah 5,7 ya, ditambah 5,7 ya, karena 10% berarti ditambah 5,7 berarti sekitar ditambah 5,7 berarti sekitar maksimal berat saya itu 62,4 kg. Terus kalau dikurangi 10% ya, berarti dikurangi 5,7 ya, berarti tadi 57 dikurang 5,7 berarti berat minimal saya itu 5,13 kg. Nah, ini kategori normal. Jadi rentang normal berat badan saya itu adalah 51 sampai dengan 62,4 kg. Ini rentang berat normal saya menurut berdasarkan rumus Broca. Nah, BB saya sekarang itu adalah 62 kg. Nah, 62 kg berarti saya masih termasuk BB saya itu masih normal. Oke, itu untuk perhitungan rumus BB ideal. Oke, lanjut. Setelah tadi kita mengetahui bahwa
berat badan ideal saya itu adalah 51,3 sampai 62,4 dan berat saya sekarang adalah 62 kg. Berarti saya masih kategori dalam rentang yang normal ya, seperti itu kan. Nah, kapan dia kategorinya itu gemuk atau kurus ya, ketika dia berat badannya itu lebih lagi dari 10% dari 62 dan kurang lagi dari 10% dari 51. Nah, lanjut sekarang kita menghitung faktor-faktor yang perlu kita ketahui ya. Faktor-faktor yang perlu kita ketahui yang pertama itu adalah jenis kelamin. Karena saya jenis kelamin saya laki-laki, maka saya ditambahkan 30 kalori. Terus usia saya itu masih sekitar, anggaplah misalnya kalau usia saya sekarang itu 40 tahun, berarti saya kurangi 5%. Kalau saya masih di bawah ini berarti tidak ada yang dikurangi. Jadi usia, anggaplah usia saya sekarang itu 30 tahun, berarti tidak ada yang dikurangi ya, karena tidak ada di dalam sini. Terus lanjut aktivitas saya itu sekarang itu adalah istirahat ya. Saya banyaknya istirahat karena sekarang lagi banyak di rumah, berarti ditambahkan 10% ya. Terus maaf, yang tadi yang jenis kelamin ini bukan ditambahkan 30 kalori, tapi nanti pengalinya itu 30 kalori, kalau perempuan 25. Nah, lanjut setelah aktivitas, stres metabolik ya. Stres metabolik ini ditentukan berarti dari berat ringannya tingkat sepsisnya. Kalau sekarang sedang tidak ada infeksi, berarti tidak ada yang ditambahkan. Untuk ini tergantung tingkat sepsisnya atau tergantung tingkat infeksinya. Ringan, sedang, berat. Kalau dia ringan ditambah 10%, kalau sedang 20, berat bisa sampai 30% untuk menambah nutrisi karena sedang sepsis. Tapi karena saya sedang tidak ada infeksi, jadi saya tidak ada yang saya tambahkan untuk kalori itu. Untuk BB, karena BB saya, kalau saya misalnya gemuk, berarti jumlah kalorinya itu harus saya kurangi 20-30%, tapi saya tidak. Dan kurus itu saya tambah 20-30%, tapi saya tidak kurus, normal, berarti tidak ada juga yang saya tambahkan. Jumlah kalori yang diberikan itu paling sedikit sekitar 1000-1200 kalori per hari untuk wanita dan 1200-1600 kalori pada pria. Oke, nah setelah kita mendapatkan kebutuhan kalori saya itu sebesar 1700 kalori, nah kita lihat lagi faktor-faktor ini. Apakah ada yang perlu ditambah atau dikurangi? Misalnya faktor usia, karena saya tidak di atas 40 tahun atau jadi tidak ada yang perlu dikurangi porsi saya ya. Terus karena aktivitas saya ringan, maka perlu ditambah 10%. Berarti dari 1710 itu ditambahkan sekitar 171 kalori ya dari aktivitas. Jadi ditambah di sini. Terus dari stres metabolik, alhamdulillah saya tidak sedang infeksi, jadi tidak ada yang perlu ditambahkan juga. Dan BB saya tidak gemuk, jadi tidak perlu dikurangi, dan tidak kurus juga, jadi tidak perlu ditambah. Jadi yang perlu ditambahkan hanya aktivitas saja, karena saya ringan, sedang istirahat di rumah, tidak bekerja, jadi hanya ini yang ditambahkan. Berarti total kebutuhan kalori saya ya dari faktor-faktor ini itu sekitar ditambah 1881 kalori per hari. Oke, ini kebutuhan kalori saya per hari setelah ditambah dan dikurangi dari faktor-faktor ini ya. Oke, nah lanjut. Sekarang setelah saya mendapatkan total kebutuhan kalori saya 1881 kalori per hari, maka akan dibagi menjadi 1800 itu akan dibagi ke dalam 3 kali porsi makan besar, yaitu 20% pada makan pagi, 30% pada saat makan siang,
dan makan sore itu sekitar 25%. Ya, dan nanti snacknya juga dibagi menjadi 10-15%. Jadi kita bagi untuk kebutuhan kalori saya itu 1881 ya, dibagi 100 dapatnya itu 18,81 ya. Nah, 18,81 dikali 20 berarti makan pagi saya kebutuhan kalorinya itu sebesar 376 kalori. Itu makan pagi. Terus untuk makan siangnya itu ya 18,81 dikali 30 itu dapatnya 500 ya. Makan siang lebih besar karena memang aktivitas kita banyak di siang. Saya dapat 564 kalori. Dan untuk makan sore ya kali 25 itu dapatnya 470 kalori. Ini saya bulatkan semua ya. Nah, ini jumlah kalori yang saya makan setiap porsinya. Nah, untuk kebutuhan porsinya itu misalnya bagaimana mencukupi 376 kalori itu ada tabel makanan di internet banyak ya. Itu melihat misalnya nasi berapa gram itu mencukupi berapa kalori, itu ada lagi pembahasannya khususnya. Minimal Anda sudah tahu berapa kebutuhan kalori per hari. Nah, selanjutnya itu snack. Nah, anggaplah saya mengambil snack saya itu 15%, berarti 18,81 dari 1881 dibagi 100 dapatnya 18,81 dikali 15. Berarti kebutuhan snack saya itu sekitar sekitar dari tadi ya, dari 1881 itu dibagi ke dalam 15%, saya dapatnya itu 282 kalori. Nah, ini akan saya bagi 3 ya, dibagi 3 setiap saya snack. Berarti 282 itu dibagi 3 dapatnya 94 kalori setiap kali snack. Nah, jadi sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Jadi kebutuhan kalori saya setiap makan itu makan pagi 376 kalori, makan siang 564, dan makan sore itu 470. Dan sedangkan setiap snack saya itu saya hanya makan makanan yang mengandung sekitar 94 kalori dari makan snack itu. Ya, seperti itu. Oke, kurang lebih sampai di sini teman-teman sudah tahu. Teman-teman sudah tahu kebutuhan kalorinya. Silakan dihitung dan tulis di kolom komentar berapa total kebutuhan kalori Anda, terus berapa kebutuhan kalori Anda pada saat makan pagi, siang, dan sore beserta snacknya kalau bisa ya. Silahkan, terima kasih sudah menonton. Like kalau suka video ini dan boleh dislike kalau tidak suka. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.